Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisma Eva Nabila, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, program studi Sastra Inggris. Pada video kali ini, saya akan mereview tentang mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, diagnosis jiwa melalui critical thinking. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengenali diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka telah mengenal Tuhannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Ingat, Allah ingin menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Khalifah yang dimaksud adalah khalifah yang membawa misi ilahiyah seperti sholat, zakat, puasa, dan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Critical thinking atau berpikir kritis. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Mulai dari fenomena alam di bumi hingga benda-benda yang ada di alam raya, semua memberikan manfaat bagi kita. Sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Itu sebabnya kita perlu critical thinking agar kita dapat memahami tauhid, memahami sifat-sifat Allah yang telah dicontoh oleh Nabi-Nya. Setelah mengidentifikasi, maka kamu harus mengenali penyakit hatimu. Jika kamu sudah mengenalnya, maka kamu harus mengobatinya dengan cara bertaubat, sabar, tawakal, dan ridho. Yang kedua, komunikasi antara hamba dan Rabb-Nya. Arti kata komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Dalam Islam, kita bisa berkomunikasi kepada Allah dengan cara sholat. Dalam Islam juga terdapat komunikasi tauhid. Dalam ibadah haji, kalian pasti sering mendengar yang namanya talbiyah. Secara bahasa, talbiyah adalah aku menyambut panggilannya dengan labbaik. Dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan umrah atau haji berarti mereka sedang self-communication kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Dalam berkomunikasi, kita juga dituntut untuk berpikir kritis. Lihat jiwamu secara hakiki. Dengan apa kamu meraih kebahagiaanmu? Dengan sifat binatang buas, atau bahkan sifat setan? Apa perbedaan di antara ketiganya? Jika sifat binatang, maka kamu melakukannya secara berlebihan, seperti makan, tidur, jadi waktu yang kamu gunakan seluruhnya tidak bermanfaat. Lalu sifat binatang buas, seperti namanya, buas, yaitu kalian melakukannya dengan cara emosi, mencaci, memukul, memaksa, atau permusuhan. Yang terakhir sifat setan, yaitu sombong, dengki, fitnah, dendam, atau kejahatan lainnya. Setelah kita mengenali diri, berpikir kritis, mengidentifikasi, maka kita harus menangkap dan memahami pesannya. Bahkan dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Tuhan alam dan bumi adalah Allah, maka tidak patut bagi kita untuk mengambil perlindungan dari selain Allah. Yang keempat, tesis Nabi Ibrahim. Arti kata tesis adalah ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Nabi Ibrahim memiliki energi keimanan yang dahsyat sebagai hasil pembakaran melalui sebuah pencarian Tuhan dengan model critical thinking. Ada juga langkah mengimplementasikan ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama, pahami inti ajaran Nabi Ibrahim melalui critical thinking dan bangun intelektual melalui bimbingan Al-Quran. Yang kedua, bangun keyakinan dan bukti-bukti yang telah diklarifikasi. Yang ketiga, amalkan dan praktekkan. Model pembaruan Nabi Ibrahim. Secara hakiki, bersalawat kepada Nabi Ibrahim sama saja seperti kita berdoa agar memiliki sifat dari tauhid seperti Nabi Ibrahim, agar meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Ibrahim merupakan role model atau figur pembangun ideologi bangsanya dengan motivasi pergerakan,
karena dilandasi keimanan dan nilai-nilai tauhid sudah melebur dengan asmanya. Maka setiap perjuangan atas nama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta atau jabatan. Yang terakhir, ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Yang pertama ada cahaya keimanan. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan Perkasa. Hanya Allah yang patut kita sembah. Misi ajaran. Dalam surat Ibrahim terlihat jelas bahwa misi utamanya adalah membawa umat manusia kepada cahaya yang terang benderang, yakni kepada Allah. Selain itu, Al-Quran adalah kitab yang harus dipahami dan memberikan pembeda. Strategi membawa ajaran. Sabar dan tawakal adalah kunci utama. Dengan begitu, Allah senantiasa akan membantu umatnya, sehingga kemenangan akan diraih oleh umatnya yang sabar dan tawakal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.